Makan, tidur, nonton YouTube, juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Anak-anak, sebagai wujud syukur kita dan juga sukacita kita dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan Thanksgiving mulai dengan hari ini sampai dengan 17 Januari 2021. Persembahan Thanksgiving ini dapat kita kumpulkan dengan mentransfer sejumlah uang ke Bank BCA 358010475 atas nama Umar. Saya ulangi, Bank BCA 358010475 atas nama Umar. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama anak dalam kolom berita. Atau anak-anak juga bisa mengumpulkannya melalui gereja, juga bisa diberikan kepada guru terdekat di rumah Anda. Dan tetap jangan lupa untuk mencantumkan nama dalam amplop anak-anak. Mari anak-anak, kita memberikan persembahan terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Nah anak-anak, kita harus bersyukur. Mengapa? Sebab Tuhan selalu melindungi kita. Sampai hari ini kita diberi kesehatan. Ya Kak Nenek? Ya betul. Ya, kita diberi kesehatan, bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Betul, Bu Dia. Ini kita harus bersyukur sekali. Mengapa Tuhan melindungi kita? Mengapa Tuhan memberi kesehatan kita? Karena Tuhan
Tuhan Yesus, sebab hari ini saya bisa mengikuti sekolah minggu lagi. Saya bersyukur sebab Tuhan selalu mengasihi saya, mencintai saya, dan Tuhan selalu melindungi saya, sehingga hari ini saya dapat mengikuti ibadah lagi. Tuhan Yesus, tolong saya dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, sehingga setiap yang saya pujikan dapat selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saya serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. yang diambil dari Mazmur 121 ayat 5. Ayo kita buka Alkitabnya, Mazmur 121 ayat 5. Sudah ketemu anak-anak? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kita baca lagi ya, sekali lagi ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kak Neni, ingat nggak ayat hafalan ini anak-anak? Ada lagunya. Oh, Kalau iya, kita nyanyikan gimana? betul ya. Tuhanlah, itu ya Bu? Ya, Yuk, kita yuk kita nyanyi ya. bersama yuk. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayo anak-anak, kita nyanyikan lagi dengan penuh semangat supaya lebih hafal. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Anak-anak, sudah lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menolong saya di ibadah online ini. Sebentar lagi Tuhan, saya akan mendengar firman Tuhan. Tolong saya Tuhan, supaya saya dapat mendengarkannya dengan baik. Berkati kami semua yang mendengarkannya dari rumah.
Berkati juga guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami mau berserah dan mau selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh akan kami dengarkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan cerita, ya. Dan cerita hari ini diambilkan dari kitab Matius 2 ayat 13 sampai 15, dilanjut dengan ayat 19 sampai 23, yaitu tentang Yesus dilindungi atau Yesus yang menyingkir ke Mesir. Anak-anak, masih ingat kalian cerita minggu lalu? Tentang apa? Hayo, siapa yang masih ingat dan bisa menjawab? Iya, betul sekali, yaitu tentang kelahiran Yesus di kota Bethlehem. Mengapa Yesus lahir di kota Bethlehem? Karena kelahiran Yesus telah dinubuatkan oleh para nabi bahwa ia akan lahir seorang raja di kota Bethlehem. Dan itulah Yesus yang dimaksud. Nah, siapa yang datang mengunjungi Yesus? Ya, betul, ada 3 orang Majus dari negeri timur. Karena mereka telah melihat tandanya, yaitu bintang yang besar dengan cahaya yang sangat luar biasa terangnya, dan mereka percaya, ya, bahwa dengan tanda itu bahwa seorang raja besar telah lahir. Kemudian mereka mencari informasi dan bertanya-tanya ke sana kemari, dan sampai akhirnya ke istana. Mereka kemudian bisa menemukan Yesus dan memberikan hadiah yang istimewa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Karena Yesus itu seorang raja, sehingga orang Majus itu sangat senang dan menyembah Yesus dan memberikan hadiah yang mereka miliki untuk Yesus. Anak-anak, kalau kamu mau pergi jauh, apa saja yang kira-kira kamu mau siapkan? Pasti perlengkapan, ya. Perlengkapan dari pakaian, makanan, minuman, uang, ya, supaya apa? Kalian tidak kekurangan. Nah, hari ini kisah Yesus yang sudah lahir ternyata mengalami masalah. Kenapa? Iya, sebab Raja Herodes telah meminta kepada para orang Majus untuk kembali kepadanya dan membawa kabar tentang Yesus yang dilahirkan itu berada di mana. Tetapi mereka tidak kembali ke Raja Herodes. Mengapa orang Majus itu tidak kembali ke Herodes? Karena Tuhan tahu kalau Herodes itu ternyata mempunyai niat yang jahat. Bukan mau menyembah, tetapi dia ingin membunuh. Herodes takut kalau kekuasaannya ada yang lebih besar dari dirinya. Takut tersaingi oleh anak raja yang baru lahir. Dan hal itu dianggap sebagai ancaman serius, ancaman yang besar untuk dirinya sebagai raja. Itu sebabnya malaikat Tuhan menyuruh orang Majus itu pulang melalui jalan lain, melalui mimpi. Tuhan menuntun para Majus itu untuk memilih jalan lain. Herodes merasa diperdaya dan dia sangat marah. Kemudian Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah di kota Bethlehem dan sekitarnya. 2 tahun
dalam waktu yang diperhitungkan oleh Herodes setelah pertemuannya dengan orang-orang Majus. Nah, orang Majus itu berangkat. Saya akan bacakan dari Matius 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangun, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirman Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Keselamatan Yusuf, Maria, dan Yesus yang masih kecil itu terancam. Tuhan mengetahui rencana jahat Raja Herodes yang ingin membunuh Yesus. Makanya malaikat Tuhan kemudian datang dalam mimpi Yusuf supaya pergi dan membawa Maria dan anaknya ke Mesir dan tinggal di sana untuk beberapa lama hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh para nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Malam itu juga Yusuf, Maria, dan Yesus yang masih kecil berangkat ke Mesir. Yusuf mentaati pesan malaikat Tuhan. Dan bagi masyarakat Yahudi, kalau terjadi suatu gejolak, itu mengungsi atau pergi ke Mesir. Karena kalau mereka terancam keselamatannya, kesejahteraaan hidup mereka, maka jalan keluarnya adalah pergi ke Mesir. Kalau pergi ke Mesir, Yusuf, Maria, dan Yesus mereka tidak merasa seperti orang asing karena mereka akan bertemu dengan orang-orang Yahudi yang juga tinggal di sana. Nah, meski menempuh perjalanan yang jauh, berat, Yusuf memilih untuk taat. Setelah kematian Raja Herodes, malaikat Tuhan memberi pesan kepada Yusuf melalui mimpi untuk berangkat ke Israel. Yusuf kembali mentaati pesan itu yang disampaikan oleh malaikat Tuhan untuk berangkat ke Israel. Tapi Yusuf takut untuk kembali ke Israel, tidak kembali ke tanah Yudea. Karena apa? Di Yudea itu ternyata dikuasai oleh anak Herodes yang juga kejam seperti ayahnya, yaitu Arkeus. Sehingga Yusuf memilih kembali kemana? Ke Galilea dan tinggal di Nazaret, yang dirasa lebih aman, lebih baik karena dikuasai oleh anak Herodes yang lain, yaitu Herodes Antipas yang memiliki citra lebih baik. Hal itu juga telah direncanakan Tuhan supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Meski harus menempuh perjalanan berat bersama Maria, Yusuf, dan Yesus, Yusuf memilih taat dan melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Semuanya itu terjadi karena Tuhan mengatur sedemikian rupa
supaya apa yang dinubuatkan oleh para nabi tergenapi. Nah, anak-anak, ingat ya ayat hafalan tadi yang diambil dari Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Sekalipun Yesus yang masih kecil, dalam keadaan yang sulit dan terancam, Tuhan tetap melindungi, menjaga, dan menghindarkan Yesus dari bahaya, dari rencana jahat Raja Herodes. Dan perlindungan Tuhan sungguh-sungguh nyata. Anak-anak, kalian juga harus yakin dan percaya bahwa dalam segala situasi yang sesulit apapun, Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan menyertai kita semua. Seperti pada masa pandemi sekarang ini, semua kegiatan harus dilakukan di rumah. Belajar, bekerja, ibadah harus dilakukan secara online. Dan itu terasa membosankan, tidak menyenangkan. Tetapi kita semua harus menjalani. Dan itu sulit. Dan kita semua tidak tahu kapan berakhirnya. Dan satu hal yang harus kita ingat, tetap yakin, percaya, taat bahwa kuasa Tuhan selalu bekerja untuk menjaga, melindungi kita, dan menyertai kita semua, sehingga masa sulit ini bisa kita lewati bersama Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Anak-anak pasti pernah merasakan hati yang senang, tapi juga pernah merasakan hati yang sedih sekali. Tapi jangan khawatir, percayalah bahwa Tuhan selalu melindungi anak-anak. Tuhan selalu menjaga anak-anak. Nah, anak-anak, ayo kita memuji Tuhan apapun juga menimpamu. Anak-anak boleh tepuk tangan ya. Hari ini sudah mengingatkan kami, sehingga kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami dan menjaga kami. Dalam keadaan kami yang selalu harus di rumah saja, belajar di rumah, sekolah minggu dari rumah, tapi Tuhan, kami selalu percaya bahwa Engkau selalu melindungi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu
yang selalu baru dan selalu banyak untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Ingat, hari Minggu jam 8 kita mengikuti ibadah online sekolah minggu. Sampai jumpa.